Halo sahabat Geoscience, bertemu lagi dengan saya pada video pembahasan kali ini. Saya akan membahas terkait dengan teori pembentukan planet bumi ya, yang mana ini masih merupakan satu kesatuan atau bagian dari playlist bumi sebagai ruang kehidupan ya. Saya beri judul The Earth ya, karena ini akan khusus membahas bagaimana bumi kita itu terbentuk sobat Geoscience sekalian. Setelah pada video sebelumnya saya membahas terkait dengan pembentukan tata surya gitu kan, teori ilmiah, teori berdasarkan sudut pandang ilmiah atau kacamata geografi ya. Kemudian setelah jagat raya atau universe itu terbentuklah galaksi ya, Bima Sakti. Kemudian di dalam galaksi, seluruh galaksi yang ada di universe itu ada salah satu galaksi kita, yaitu galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Kemudian dari galaksi tersebut terbentuk banyak benda langit ya, atau benda di ruang angkasa yang membentuk salah satu sistem ya. Salah satunya adalah sistem matahari kita atau yang kita sebut dengan solar system, di mana teori pembentukan terkait dengan solar system sudah dibahas pada video yang lain sobat geoscience sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana bumi kita itu bisa terbentuk sobat geoscience sekalian. Tetapi ini tidak terlalu banyak pembahasannya karena kita fokus bagaimana bumi itu terbentuk, terkait dengan bagaimana pembagian regional, kemudian bagaimana perkembangan kehidupan yang ada di permukaan bumi dari kacamata geografi itu akan dibahas dalam video pembahasan yang lain. Baik sobat geoscience, lanjut berikutnya. Nah, sobat geoscience, berikut saya lampirkan beberapa ilustrasi video ya terkait dengan teori pembentukan planet bumi. Seperti kita ketahui bahwa teori pembentukan planet bumi ini juga tidak dapat lepas dari teori terbentuknya jagat raya atau universe, juga kemudian terbentuk tata surya atau solar system sobat sekalian. Ini ada beberapa ilustrasi dari semua teori terkait dengan pembentukan tata surya, baik itu dari mulai teori planetesimal, pasang surut, dan sebagainya, semuanya ada satu kesamaan. Salah satu kesamaannya adalah bahwa planet bumi atau bumi kita ini terbentuk dari partikelnya, atau salah satu bahannya itu adalah dari bahan yang sama dengan matahari sobat geoscience kalian ya. Sobat geoscience, maksudnya di sini sama dengan matahari itu bahwa sebelum bumi kita itu terbentuk, seluruh teori atau semua teori atau mayoritas teori pembentukan tata surya itu terlihat bahwa inti dari planet bumi atau planet bumi yang terbentuk itu, yang pertama ini adalah hidrogen dan helium. Nah, hidrogen dan helium ini jelas merupakan unsur dari pembentuk bintang atau matahari sobat geoscience kalian. Nah, bintang atau matahari yang partikelnya menjadi pembentuk dari inti bumi gitu kan. Ini menjelaskan kenapa inti bumi itu menjadi relatif panas gitu ya. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan muncul, kenapa inti bumi itu panas? Karena dia pada saat proses terbentuknya itu berasal dari bagian dari partikel matahari atau salah satunya adalah hidrogen dan helium sobat geoscience sekalian, yang nanti hidrogen dan helium ini akan berpengaruh terhadap kehidupan. Ini kita kenal dengan tenaga endogen, itu akan dibahas dalam video khusus terkait dengan litosfer sobat geoscience kalian. Jadi inti bumi ini panas karena intinya itu terbentuk dari salah satu bagian proses pembentukannya itu adalah hidrogen dan helium sobat geoscience kalian, selain daripada unsur-unsur yang lain. Nah, teori pembentukan planet bumi ini ada 3. Yang pertama itu adalah teori penenggelaman, ini dikemukakan oleh East-West ya. Walaupun pada dasarnya teori pembentukan planet bumi itu relatif ada beberapa ya, tapi saya ambil 3 yang menurut saya relevan ya, bagaimana proses pembentukan planet bumi itu sendiri. Yang pertama ada East-West. Dia berpendapat bahwa
ketika tata surya ini terbentuk gitu kan, yang pada video pembahasan yang lain sudah disampaikan, bumi ini terbentuk dari gumpalan partikel-partikel ya. Salah satunya adalah hidrogen dan helium, sehingga intinya itu sangat panas. Kemudian hidrogen dan helium ini itu juga terbentuk atau didekati oleh partikel lain gitu ya. Partikel lainnya itu misalnya ada besi Fe gitu kan. Ada juga partikel bahan nuklir seperti uranium gitu, dan bahan-bahan lain sobat geosains sekalian. Nah, salah satunya itu adalah H2O ya, atau yang kita sebut atau kita familiarnya dengan air ya. H2O ini berasal dari komet gitu ya. Jadi material penyusun komet seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada video pembahasan terkait dengan teori pembentukan universe atau jagat raya. Komet itu sebagian besar materialnya adalah H2O yang beku gitu kan. Kemudian planet bumi yang sudah mulai mengeras ini ditabrak oleh komet gitu kan. Ketika ditabrak oleh komet gitu, maka lama-kelamaan komet ya, ditabrak oleh komet yang cukup besar, membawa volume H2O atau air yang cukup besar ini, sehingga bumi mulai mendingin gitu kan. Nah, karena bumi ini panas, ketika ketemu komet, air yang beku gitu kan, itu langsung mencair dan meleleh gitu kan. Kemudian buminya langsung mendingin, bagian permukaannya mendingin. Kemudian air itu menguap di sini gitu kan. Di sini kan ada gaya gravitasi bumi ya. Kemudian setelah menguap terjadilah kondensasi atau proses pembentukan awan gitu ya. Kemudian terjadi hujan gitu. Nah, di sini terjadi siklus yang luar biasa ya. Kenapa ini disebut teori penenggelaman? Karena ketika bumi ini masih kering ditabrak oleh komet, maka bumi ini tenggelam, atau sebagian besar wilayahnya itu terdiri dari wilayah perairan ya. Jadi lebih banyak perairan dibandingkan dengan daratannya gitu sobat geosains sekalian. Itulah kenapa bumi kita itu daratannya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan perairan gitu. Jadi ada teori penenggelaman. Nah, sobat geosains, nanti lebih lanjut akan dibahas dalam video litosfer ya, terkait dengan perubahan dari permukaan bumi itu sendiri. Cuma perlu sobat geosains ketahui bahwa ketika bumi ini terbentuk ditabrak oleh komet, tenggelam sebagian wilayahnya gitu, atau sebagian permukaan planetnya, sehingga kita mengenal yang disebut dengan lautan gitu kan. Nah, inilah kenapa disebut teori penenggelaman east-west. Intinya ketika bumi ini terbentuk ditabrak oleh komet gitu kan, tenggelam sebagian wilayahnya, itu kita sebut dengan teori penenggelaman. Ada juga yang mengatakan, atau memang besi itu kan tidak terbentuk di bumi sobat geosains sekalian. Ketika bumi ini terbentuk itu juga ditabrak oleh meteor gitu kan, meteorit yang mengandung Fe gitu kan. Sebagian besar materi penyusunnya itu adalah Fe atau besi sobat geosains sekalian. Jadi ini ilustrasi video dan gambarnya yang bisa sobat geosains lihat ya. Gambar yang pertama ini ketika bumi mulai terbentuk ya. Kalau dalam teori planetesimal, selain hidrogen dan helium itu ada partikel-partikel planet seperti ini. Kemudian pada video kedua yang saya putar ini bisa dilihat ya, bumi ini mulai mengering gitu kan. Dan kemudian pada video ketiga kita bisa melihat partikel-partikelnya itu mulai terbentuk ya. Bumi ini ditabrak oleh materi-material lain, meteor, komet dan sebagainya gitu kan. Tapi penekanannya adalah penenggelaman itu ditabrak oleh komet. Kemudian terbentuklah bumi kita yang sekarang sobat geosains sekalian, yang asalnya merah. Bisa dilihat ya dalam 3 ilustrasi video ini, merah menyala. Ketika sudah mulai terbentuk dengan baik itu sudah berwarna biru gitu kan. Ini dari kacamata ilmiah. Kita tahu bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ini kita coba mempelajari terkait dengan mendekati kebenaran yang sebenarnya gitu secara ilmiah sobat geosains sekalian. Itu teori yang pertama terkait dengan pembentukan bumi.
Baik, berikutnya. Nah, ini adalah teori yang kedua. Nah, berikutnya itu adalah teori kontraksi. Ini dijelaskan atau dikemukakan oleh Descartes ya. Ini beberapa gambar saya ambil yang ada di internet supaya bisa menggambarkan apa itu teori kontraksi, sobat geosains sekalian. Nah, teori kontraksi ini merupakan dasar dari adanya teori berikutnya, yaitu teori lempeng tektonik atau tectonic plate yang dikemukakan oleh Alfred Wenneker, sobat geosains sekalian. Menurut teori ini bahwa pada dasarnya bumi kita itu dulu panas ya, kemudian ditabrak oleh meteor, komet, dan benda-benda atau partikel lain sehingga terjadilah pembentukan planet bumi. Nah, di luar angkasa ini suhunya itu yang jauh dari matahari atau bintang itu relatif dingin, sobat geosains sekalian. Jadi ketika bumi ini dibentuk oleh partikel-partikel pembentuknya, maka lama-kelamaan bumi ini mendingin. Nah, ketika bumi ini mendingin, maka bagian dari permukaannya itu pecah gitu ya, menjadi lapisan yang kita sebut dengan lapisan lempeng tektonik gitu kan, atau tectonic plate. Nah, ini kita sebut dengan tectonic plate atau lempeng tektonik gitu kan. Nah, kenapa bisa pecah seperti ini? Bagian dalam dari planet bumi ini masih panas gitu kan. Sementara planet bumi ini di bagian permukaan itu mengalami pendinginan yang relatif cepat gitu kan. Bisa dikatakan cepat lah, walaupun secara nalar ini sebetulnya lama ya proses pembentukan planet. Tetapi untuk ukuran planet mungkin ini relatif cepat gitu kan. Sehingga bagian permukaannya itu pecah retak gitu. Kita analogikan kalau sobat geosains itu membuat sebuah tanah bola ya, bola dari tanah liat. Ketika masih basah, permukaannya itu tentu akan mulus. Tapi ketika kita jemur, maka permukaannya itu akan pecah retak gitu ya. Walaupun pada bagian intinya itu masih bagus gitu. Nah, sama dengan planet bumi. Ketika bumi ini mengalami pendinginan, maka dia akan pecah menjadi permukaannya itu menjadi kerak benua dan kerak samudra gitu ya. Nah, tectonic plate ini nanti di bab litosfer itu akan dijelaskan pecah gitu kan, menjadi dua plate, yaitu lempeng benua LB dan lempeng samudra LS gitu kan. Nah, ini material penyusunnya itu adalah silisium, magnesium, sima gitu. Yang ini itu adalah silisium, aluminium ya, Sial gitu. Sehingga nanti posisinya itu kerak samudra itu akan ada di bawah kerak benua karena massa jenis magnesium itu lebih berat daripada aluminium gitu ya. Ini akan saya bahas khusus di video pembahasan terkait dengan litosfer, sobat geosains sekalian. Jadi jangan lupa sobat geosains untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video pembahasan berikutnya. Itu ya. Jadi intinya teori kontraksi ini menjelaskan kenapa permukaan bumi ini terdiri dari lempeng-lempeng tektonik gitu atau tectonic plate. Nah, seperti itu sobat geosains sekalian. Baik, berikutnya ini saling melengkapi ya risetnya. Nah, yang terakhir ini adalah teori tektonik lempeng ya. Teori ini sangat terkenal sobat geosains sekalian, terutama dalam litosfer atau dasar dari keilmuan geologi ya, pembahasan geologi. Kenapa kita katakan ini cukup terkenal ya? Karena ini menjelaskan bahwa lempeng atau teori sebelumnya yang dijelaskan oleh Descartes. Jadi istilahnya lanjutan dari teori Descartes ya. Di mana teori ini menjelaskan bahwa lempeng tektonik yang sebelumnya terbentuk ya, permukaannya pecah itu mengalami pergerakan sobat geosains sekalian. Sehingga daratan yang kita temui sampai saat ini
itu sudah seperti sekarang gitu ya. Ada 5 benua, benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan juga benua Australia. Nah, sobat geosains sekalian, kenapa ini menjelaskan ya, kenapa muncul teori ini? Ini menjelaskan nanti di dalam bab litosfer itu ada bahasan terkait dengan vulkanik, tektonik, dan seismik ya. Teori Alfred Wegener ini akan menjelaskan kenapa terjadi fenomena gunung api atau vulkanik. Kenapa misalnya terjadi gempa tektonik atau seismik. Dan kenapa terjadi aktivitas lempeng atau kita sebut dengan tektonisme, sobat geosains sekalian. Di situ ya. Nah, saya tidak akan bahas lebih lanjut ya, karena ini bahasan khususnya di dalam bab litosfer. Kenapa bisa seperti itu, sobat geosains sekalian? Ini salah satu buktinya itu adalah kesamaan dari pantai di bagian timur dari ini ya, benua Amerika Selatan dengan di sini, gitu kan? Dengan benua Afrika di bagian barat, sobat geosains sekalian. Jadi formasi batuannya sama, ininya juga sama. Kemudian dulu di Papua dan Australia itu sempat menjadi satu bagian ya. Nah, di sini ada kanguru, di sini juga ada kanguru. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa dulu kita sempat menjadi satu daratan ya. Nanti juga akan dijelaskan di dalam video pembahasan berikutnya dalam skala geologi dan sejarah kehidupan. Gitu kan, bagaimana perubahan dari daratan ini secara dinamis, sobat geosains sekalian. Nah, cuma saya hanya akan menekankan bahwa teori tektonik lempeng ini itu menjelaskan gitu ya perubahan-perubahan yang terjadi yang ada di daratan kita, itu daratan permukaan bumi. Bukti lain yang menjelaskan teori tektonik lempeng adalah kesamaan fosil di beberapa wilayah ya. Di antaranya itu di Amerika Selatan dengan Afrika di sini ya. Selain tadi sudah dibahas bahwa ini kan formasi batuan atau kondisi geologinya sama ya dengan ini. Ini juga sama, fosil yang ditemukan di sini itu sama dengan yang ada di sini gitu ya. Jadi bisa berkesimpulan bahwa ini dulu adalah satu kesatuan, sobat geosains sekalian. Selain itu di sini juga fosilnya sama ya, fosil hewan, flora dan faunanya. Sehingga ini dulu pernah menyatu ke sini, ini pernah menyatu ke sini, satu daratan. Karena tidak mungkin satu spesies dalam kondisi habitat yang berbeda gitu kan analoginya. Nah, selain itu pula ini kesamaan garis pantai ya. Selain geologi dan fosil dan juga habitat hewan. Ini juga sama ya, Papua sama Australia. Ada kesamaan gitu kan. Kemudian seperti itu sobat geosains sekalian. Itu terkait dengan teori pembentukan dari planet bumi. Ya, ada 3, saya simpulkan kembali. Yang pertama itu adalah teori penenggelaman, kemudian teori kontraksi, dan yang terakhir itu adalah teori tektonik lempeng atau teori tektonik plate ya. Dan sebelum saya tutup, sebetulnya ini penguatan saja sobat geosains sekalian. Menurut teori Alfred Wegener ini bahwa kerak samudra dan benua itu mengapung di atas lapisan bumi yang lain ya, yang nanti akan dibahas di bab litosfer gitu, sehingga dia bergerak ya, sehingga nanti akan mengenal konsep tenaga endogen dan tenaga eksogen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pembahasan untuk teori pembentukan planet bumi ini tidak banyak, tetapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silakan like jika memang video ini bermanfaat untuk sobat geosains sekalian. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari sobat geosains sekalian. Kemudian jangan lupa subscribe juga ya, atau misalnya dinyalakan loncengnya jika tidak mau ketinggalan video pembahasan yang lain, karena saya membuat video itu adalah satu kesatuan per bab ya, per materi bab, bukan per bagian gitu. Itu saja sobat geosains, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan terakhir ini referensi yang saya gunakan untuk membahas materi pada video kali ini. Sekian dari saya, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan.
Selamat beraktivitas. Salam geografi.